Salam, puji Tuhan. Selamat bagi saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Pada hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2023 kita bertemu lagi dalam channel saya akan menyampaikan berita Sion surgawi yang baru untuk apa yang Bapak beritahukan melalui Yeshua, melalui Roh Kudus kepada kami tepat tanggal 16 Agustus ini, yang harus disampaikan kepada sanak saudara, keluarga dekat, jauh, kepada saudara sekalian dalam hubungan dengan darah Kristus, darah Yeshua HaMashiach Adonai yang ada di Papua, baik maupun di luar Papua, di Indonesia dan di belahan dunia lain. Pada hari ketiga dari hari peringatan lahirnya tubuh Kristus di tanah Papua tahun 2016, 14, 15, 16 Agustus tahun 1972. Hari ketiga ini ada yang Bapak sampaikan. Nah, maka sebelum saya memberitahukan apa yang Bapak sampaikan, kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam berdoa, minta tuntunan Roh Kudus untuk menyampaikan dan ngiring kita dalam penyampaian berita Sion tersebut kepada kita sekalian. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, kami mengucap sembujang kemuliakan nama-Mu. Kami hendak lagi mau menyampaikan kabar berita Sion yang turun tadi pagi tanggal 16 ini Agustus tahun 2023. Hendak kami sampaikan pada saat ini. Dengan demi kami mengundang Roh Kudus menuntun kami dari awal sampai akhir. Bapa yang baik, di mana Bapa dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, hari ketiga Engkau datang dan Engkau akan mendatangi untuk kepada setiap orang, haleluya, dalam rangka Engkau akan membentuk kembali manusia itu serupa dengan gambar-Mu melalui pembentukan yang Kau lakukan kepada semua hamba Tuhan, semua hamba Tuhan di seluruh dunia, maupun juga semua orang Kristen di seluruh dunia. Dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, kami mau sampaikan hal ini, Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, haleluya. Sebelum pada saat ini saya akan menyampaikan apa yang Bapak beritahukan. Jadi tanggal 14 Agustus kemarin itu, 2 hari lalu itu, Bapak beritahukan Bapak mencurahkan pengurapan tubuh Masia untuk mempersatukan gereja Tuhan tubuh Masia di seluruh dunia. Pengurapannya sudah turun. Jadi di dalam roh itu, secara tubuh itu tidak, tapi dalam roh itu, ya secara tubuh juga, tapi di dalam roh dan jiwa itu, gereja Tuhan tubuh Masia di seluruh dunia itu, pengurapan tanggal 14 sudah disatukan. Pengurapannya sudah turun dan sudah disatukan. Itu satu. Yang kedua, Yeshua sendiri sebagai kepala dari tubuh Masia itu datang dan mengunjungi kita, dan juga di dalam roh itu saling mengunjungi antara sesama keluarga kerajaan Yahweh dalam tubuh Masia di seluruh dunia. Itu mulai terjadi seperti Maria mengunjungi Elizabeth, dan mereka menyatukan barisan untuk membahas tentang kedatangan Yeshua HaMashiach Adonai itu sudah dekat. Waktunya singkat. Demikian pula di akhir zaman ini mereka akan membahas tentang kedatangan Yeshua ke bumi kedua kali itu sudah singkat, sudah dekat, sudah waktu, dan mereka akan menyampaikan visi-visi penglihatan, pernyataan yang Tuhan berikan kepada semua. Haleluya. Dan Bapa Yahweh akan melakukan banyak penampakan, datang kepada orang-orang yang Yeshua kenal.
kenal dalam rohnya, jiwanya dan tubuhnya. Yahwa akan mendatangi mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah pada saat ini kami menyampaikan apa yang Bapak beritahukan tadi. Saya mengambil topik pembahasannya itu berserah kepada tangan penjungan Tuhan untuk membentuk kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rupanya, sesuai dengan wujudnya Tuhan. Tuh wujudnya Yahweh sendiri, Yesus sendiri. Haleluya. Itu tema atau topik pembahasan itu yang akan saya sampaikan. Dengan demikian, sebelum saya menyampaikan apa yang Bapak beritahukan, baik itu logos maupun rema, maka kita lihat dulu rema Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pembahasan ini, topik pembahasan ini. Yang pertama adalah rahasia kitab Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-27. Dan ia huruf kecil, ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang ku terima dari Bapakku. Haleluya. Ini rahasia tembikar tukang periuk. Itu kita terkuaknya rahasia ini kita ada di kitab Wahyu. Selain kitab Wahyu, kita buka lagi di Yeremia 18 ayat 1 sampai 12. Yeremia 18 ayat 1 sampai 12. Berfirmanlah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. 18 1 sampai 17. Firman Tuhan datang dari Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejanya yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejanya lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancang itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa yang datang, tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan yang jahat di mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rancangan terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rancangan kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hati yang jahat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, cobalah tayangkan di kalangan bangsa-bangsa siapakah yang telah mendengar hal seperti ini. Anak darah Israel telah melakukan hal yang sangat
ngeri. Haleluya. Itu Yeremia 18:1-12. Kita juga baca di Yeremia 19 ayat 15. Ya. Yeremia 19:11. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan ku pecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi, dan Tofet akan menjadi tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk menguburkannya. Haleluya. Kita lihat lagi di Mazmur 29, di kitab Mazmur 29. Haleluya. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Haleluya. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Haleluya. Nah, itu engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Haleluya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Haleluya. Luar biasa, itu dasar firman Tuhan. Haleluya. Rema yang Bapak tadi perlihatkan waktu kami berdoa kepada Bapak Yahweh, kepada Roh Kudus, tanggal 16 ini, apa yang Bapak mau lakukan berkenan dengan hari pencur Roh Kudus di Papua. Lalu Bapak memberitahukan, membawa kami kepada pernyataan-pernyataan Tuhan, penyataan-penyataan Tuhan. Bapak bawa kami kepada penyataan-penyataan Tuhan. Bapak menyatakan bahwa yang pertama itu Bapak memberitahukan kami bahwa Bapak akan segera mendatangi orang-orang kudus, orang-orang suci, orang-orang benar, orang-orang Kristen sedunia. Haleluya. Akan segera mendatangi untuk membentuk mereka sesuai dengan ukuran-ukuranku. Haleluya. Bapak berkata demikian. Lalu Bapak menyuruh kami untuk segera mendoakan semua orang-orang kudus, supaya semua orang kudus ini ketika tangan Tuhan datang dalam bentuk ujian-ujian, supaya setiap persoalan yang mereka dapati itu, mereka berdoa supaya mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka berserah kepada Tuhan. Setiap persoalan, pergumulan, apa saja itu harus berserah kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua Bapak beritahukan. Lalu Bapak beritahukan juga yang ketiga dalam bentuk lagu. Nah, bentuk lagu itu yang pertama itu Bapak beritahukan begini. Serahkanlah seluruh persoalanmu, berserah pada Tuhan, berserah. Lagu yang itu, serahkanlah seluruh persoalanmu, berseru pada Tuhan, berserah pada Yesus, Ia sanggup memulihkan. Ya, itu lagu itu. Lagu itu mulai dinyanyikan. Jadi melalui lagu itu supaya kita berserah semua persoalan kita,
kita berserah kepada Tuhan. Lalu Bapa memberitahukan kami untuk segera serahkan keluarga-keluarga dekat kita, yang jauh kita, semua kepada Tuhan. Jadi 66 anggota tubuh manusia itu diserahkan, berserah pada Tuhan. Nah, itu lagu yang pertama yang tadi Bapak perlihatkan, berserah pada Tuhan. Lalu yang kedua itu, kami berdoa lagi untuk supaya kita punya keluarga jauh dekat, kaum, suku, marga, orang-orang benar. Lalu Roh Kudus mengajar kami, memberitahukan kami dalam bentuk lagu lagi, mulai turun lagu lagi. Jadi suara Tuhan menyatakan bahwa berikanlah tanganmu kepada Tuhan untuk Tuhan memegang tangan, dan juga kamu memegang tangan Tuhan, dan Tuhan juga memegang tangan mereka. Haleluya. Jadi Tuhan beritahukan seperti itu dalam rema. Jadi mereka yang kita doakan ini, mereka tangannya harus tetap memegang tangan Tuhan, dan kita juga, Tuhan juga akan memegang tangan mereka. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus. Itu lagu itu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Lagu itu lagi turun. Haleluya. Jadi tangannya kita itu serahkan ke Tuhan untuk pegang tangan Tuhan. Pegang tangan Tuhan itu tangan ya. Tangan itu ya maksudnya apa ya? Tangan kanan Tuhan, tangan kiri Tuhan. Artinya 9 kali 5 jawatan yang Tuhan sedang kerja dalam firman Tuhan, rema dan logos. Ya seperti yang kami beritakan ini. Haleluya. Kita pegang kuat-kuat, maka Tuhan juga pegang kita. Haleluya. Nah, itu yang berikutnya Bapak perlihatkan. Selanjutnya kami berdoa lagi, lalu Bapak perlihatkan satu pemandangan, penglihatan. Kami berdoa itu Bapak bilang begini, berdoa dulu kedegilan hati manusia. Kaum-kaum Ibrani yang ada di bumi, turunan kaum Ibrani, turunan kaum Firaun Mesir, dan juga turunan kaum Israel asli yang ada. Nah, itu juga harus merendahkan diri dan minta ampun. Berdoa untuk hati mereka yang berbatu-batu, hati mereka yang keras. Jadi waktu kami merendahkan diri untuk berdoa kedegilan hati, mulai dari kami semua, kami mulai doa, kami merendahkan diri, kami pasrahkan, haleluya, mendasari Roma 6 ayat yang ke 13 itu, serahkanlah seluruh anggota, 66 anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran Tuhan. Jadi pada waktu kami berdoa seperti itu, Tuhan mulai angkat itu kedegilan hati yang berbatu-batu, tanah yang keras, itu semula Bapak mulai angkat. Lalu begini, Bapak perlihatkan satu pemandangan, penglihatan. Tuhan Bapak perlihatkan logos begini. Jadi ada tangan Tuhan, ada tangan saja tangan Tuhan. Nah, tangan Tuhan ini turun, lalu dia ambil tanah liat. Setelah dia membentuk tanah liat itu, lalu di tanah liat ini membentuk macam belanga begitu, atau panci atau periuk. Atau juga lain juga ada gambar lain yang Tuhan buat. Manusia tapi dari bentuk manusia. Setelah Tuhan tumbuk tanah liat itu ke tanah, saya tumbuk selesai itu, Tuhan mulai dengan jari yang cepat itu kerja bentuk manusia sesuai dengan kehendak Bapa. Dia bentuk manusia, dia bentuk juga itu pokoknya periuk dan lain-lain. Dia bentuk, selesai dia bentuk, dia buat yang bagus. Setelah itu dia bakar di atas api. Bakar di atas api, tidak pecah lagi. Setelah dia bakar keras, setelah itu dia perbaiki, pernis dia lagi. Setelah pernis, lalu yang sudah buat itu, lain itu dia taruh di kamarnya rumah Bapa di surga. Lain itu Bapa taruh di ruang tengah. Lain itu Bapa hiasi di halaman. Haleluya. Jadi sehingga itu menjadi suatu perhiasan yang indah di rumah Tuhan. Haleluya. Jadi pemandangan itu Bapa perlihatkan kepada kami. Haleluya. Perlihatkan kepada kami. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, itu apa artinya semua? Haleluya. Bapa juga memberikan pewahyuan
untuk mengerti perkara ini. Haleluya. Jadi kalau kita lihat kembali arti-arti rohani daripada Wahyu 12 itu, Wahyu 2 ayat yang ke-27. Kita lihat rahasia dari Wahyu 2 ayat 27. Jadi sebelum penghakiman dalam Bokor 21 Bokor 2 itulah 21 hukuman Tuhan, 7 bokor, 7 sangkakala, 7 meterai. Itu diturunkan. Penghakiman itu mulai dari rumah Tuhan. Penghakiman itu mulai dari rumah Tuhan. Jadi sebelum itu ke sana, rumah Tuhan itu didatangi. Jemaat di Efesus, jemaat di Tiatira. Kepada jemaat di Tiatira. Ya 27 kepada jemaat di Tiatira. Ya. Dan juga yang lain-lain itu artinya bahwa Tuhan datangi dulu penghakiman di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Kepada orang-orang benar, orang-orang kudus yang ada di seluruh dunia. Haleluya. Jadi itu yang dia punya artinya di Wahyu 2 ini. Rahasia pertama itu. Jadi Tuhan datangi dulu kepada orang-orang yang ada dalam orang-orang Kristen yang ada di tingkat kebenaran, yang belum dibaptis roh tapi sudah mengalami sebuah pertobatan, maupun yang sudah dibaptis roh. Haleluya. Dia datangi dulu, Yesus datangi ke sana. Lalu dia mau uji. Haleluya. Uji untuk membentuk mereka. Jadi waktu ujian ini dia datang, waktu ujian datang itu Tuhan bilang, jangan lari ke tempat lain, jangan ini itu, atau jangan undur, tapi merendahkan diri dan serahkan itu, persoalan itu, permasalahan itu. 66 anggota tubuhmu, jiwamu, ada dosa-dosa warisan turunnya yang belum lepaskan, serahkan semua ke Tuhan. Haleluya. Jadi jangan lari. Apabila begitu banyak terjadi ujian-ujian di akhir zaman ini, di hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan, tidak boleh lari ke tempat lain, terus lari ke Tuhan, berpasrah, serahkan 66 anggota tubuh, serahkan persoalanmu, serahkan semua masalahmu. Haleluya. Dan tetap pegang Tuhan. Itu. Karena itu waktu untuk aniaya gereja atau penyucian gereja dia masuk. Ini nanti disebut penyucian gereja. Haleluya. Itu rahasia. Karena setelah itu gereja disucikan, Israel disucikan, gereja disucikan. Kalau Israel sudah selesai disucikan sekarang. Israel untuk 12 Israel sudah. Sedangkan sekarang gereja ini akan disucikan lagi. Gereja Tuhan Tuba Masia di seluruh dunia dalam rangka penyapian atau penyucian gereja. Dalam penyapian gereja ini, Yahweh sendiri, Yosua sendiri akan membentuk manusia itu. Sesuai dengan ukuran-ukuran dia, rupa-rupa dan juga wujud-wujud Kristus itu sendiri. Haleluya. Yang tidak cocok apa semua jadi itu. Jadi tetapi kalau ada orang yang tidak pasrah, ada orang yang akan pasrah. Karena begitu mengerti perkara ini, orang akan pasrah. Hamba Tuhan itu pernah sampaikan firman Tuhan bahwa begitu ketika gereja Tuhan mengalami ujian, pencobaan, persoalan. Haleluya. Nah, kita harus berserah kepada Tuhan karena Tuhan memberitahu harus berserah kepada Tuhan. Haleluya. Merendahkan diri, minta ampun di pengadilan Kristus kalau itu ada dosa yang belum dilepaskan dari warisan turunan mama, bapa, dan lain-lain. Serahkan 66 anggota tubuh. Haleluya. Dan berdoa, merendahkan diri. Haleluya. Nah, kita lihat tadi di Yesaya, Yeremia tadi, Mazmur 2 juga ini perkara tentang penyerahan karena apa? Di surga tingkat 1 di sana, di surga tingkat 3 itu maha kudus. Tidak ada dosa dalam pikiran, mata, telinga, sumsum, tulang-tulang. Tidak ada di sana. Haleluya. Maka gereja harus disucikan juga seperti itu. Dibentuk, gereja harus dibentuk. Pribadi lepas pribadi harus dibentuk untuk mereka akan tinggal di ruangan maha kudus di sana menjadi orang-orang sempurna 44.000 itu. Itu juga dibentuk dulu. Tidak bisa langsung enak-enak naik. Harus melalui penghakiman, penyucian gereja, dosa disucikan habis-habisan, gereja disucikan, bersihkan.
Haleluya. Nah, itu. Jadi itu disucikan. Nah, sekarang arti rohani dari tongkat gada besi. Ia sendiri itu siapa? Ia akan dari di sini dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Ia itu yang dimaksud itu huruf kecil. Itu orang-orang yang sudah disucikan, orang-orang yang sudah dikuduskan, yang Tuhan pilih untuk akan menjadi tangannya Tuhan, tangan kiri, tangan kanannya Tuhan, kerjasama dengan Yesua sendiri. Yesua akan kerja melalui mereka untuk akan masuk dalam menyampaikan berita-berita tentang pembentukan atau penyucian gereja, penyucian Israel, dan lain-lain. Nah, itu ia memerintah mereka dengan tongkat gada besi. Tongkat gada besi itu bercerita tentang ini. Tongkat itu bercerita tentang satu pemerintahan yang tegas, roh dengan tegas. Gereja Tuhan Tuba Masih dengan tegas menyatakan dosa. Jadi baru mau berpikiran tentang dosa saja itu, langsung Roh Kudus langsung menunjuk, oh kau ada pikir dosa seperti ini, kau ada melakukan dosa seperti ini, dosa ini masih ada, kelemahan ini masih ada, kedagingan ini masih ada, kedagilan hati masih ada, pemberontakan masih ada. Haleluya. Jadi diperiksa betul-betul. Karena tongkat gada besi itu dia gunanya untuk itu. Itu gereja itu dibersihkan, disucikan, dibentuk ulang. Haleluya. Itu tongkat gada besi itu bercerita tentang pemerintahan yang keras, tegas, roh dengan tegas. Suci, kudus, suci. Kudus di Maha Kudus, di ruang Maha Kudus. Suci di ruang kudus. Haleluya. Benar-benar di halaman. Betul menghasilkan buah pertobatan. Haleluya. Nah, itu berhubungan dengan tongkat gada besi. Besi itu kekerasan. Keras, tegas. Roh Kudus dengan tegas dan keras. Haleluya. Meneplak dosa habis-habisan. Menyeplak dosa. Tidak boleh ada dosa di mata, hidung, telinga, otak besar, otak kecil. Tidak boleh ada di jantung, dada, hati, luar, dalam, di mana-mana. Semua harus diperiksa habis. Hoi, ditelanjang habis-habisan. Haleluya. Haleluya. Aduh, kalau saya mau bersaksi tentang perkara ini, kita ditelanjangi habis-habisan. Dan kita juga harus berani merendahkan diri, menelanjangi diri kita di hadapan Tuhan. Itu pengadilan Kristus. Haleluya. Dan kita berserah, menyerah kepada Tuhan. Haleluya. Kita terus menyerah kepada Tuhan. Nah, itu tongkat gada besinya. Sekarang sedangkan yang mereka akan diremukkan. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Sama seperti yang telah kuterima dari Bapakku. Haleluya. Tembikar tukang periuk. Tembikar itu, tukang periuk itu, tukang periuk. Tembikar, tukang periuk. Ya, haleluya. Sekarang yang tukangnya itu, tukang yang membuat periuk atau belanga dari tanah liat itu siapa? Itu arti rohani dari tukang periuk itu Tuhan sendiri. Abah Yahweh lah yang membentuk, menggambar manusia serupa dengan Yahweh sendiri. Adam dan Hawa dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri, gambar, melukis. Kata mewawita. Manusia diciptakan sesuai dengan serupa Yahweh sendiri. Segambar dengan Yahweh sendiri. Namun karena dosa dan hawa, manusia kehilangan kemuliaan, manusia kehilangan dosa. Jadi bejana atau periuk itu tubuh manusia. 66 tubuh manusia itu dioperasi habis-habisan karena dalam tubuh manusia itu mengandung unsur tanah. Punya kelemahan, punya penyakit, punya mau, punya dosa, punya kematian dan lain-lain. Itu diperiksa habis-habisan di sumsum. Ibrani 4:12-13 bilang firman Tuhan keluar pedang bermata dan menusuk amat dalam, memisahkan sumsum tulang-tulang luar dalam. Operasi habis-habisan. Wah, haleluya. Ini mulai hari ini tanggal sekarang Agustus ini sudah mulai masuk. Tanggal 16 ini sudah mulai masuk. Haleluya.
Jadi bukan saja kita di Papua, ini seluruh dunia dia akan masuk dalam jadwal yang serentak, waktu yang serentak. Haleluya. Kenapa ini harus masuk seperti itu? Karena 2024 pertengahan itu sepertiga dari bintang-bintang akan berguguran. Haleluya. Artinya begini. Jadi gereja Tuhan Tuba Masya itu semua orang-orang rohani, semua orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, baik kau pendeta kah, pastor kah, kau master kah, teologi kau siapakah, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan untuk membereskan, menyerahkan 66 anggota, terus menyerahkan diri untuk diperiksa, disucikan, dibersihkan oleh marifat pembangunan tubuh Tuba Masya, oleh 9 karunia tubuh jawat, oleh tangan kanan Tuhan, oleh tangan kiri Tuhan. Haleluya. Oleh Yahweh sendiri. Itu kalau kau tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus itu, haleluya, siap sepertiga dari bintang-bintang akan digugurkan pertengahan 2024 pertengahan. Haleluya. Itu jadwal. Itu supaya jangan jatuh di sana, jangan remuk jatuh baru pecah. Haleluya, seperti iblis yang jatuh dia pecah. Haleluya. Nah, dia pecah, kalau jatuh dia pecah, dia remuk. Haleluya. Segera harus dibentuk ulang. Haleluya. Jadi belanga atau periuk itu manusia, tangan bentukan periuk itu Tuhan, tangan Tuhan sendiri. Tuhan bekerja melalui 9 kerema jawatan. Haleluya. Manusia diciptakan tanah liat. Sekarang dibentuk ulang di dalam Kristus. Haleluya. Jadi seperti tadi Bapak perlihatkan dalam logos itu, dalam pernyataan Tuhan. Tuhan membentuk, ambil tanah liat, dia bentuk, setelah dia bentuk itu dia pernis dia kembali, setelah itu bakar di atas api, kasih kering sampai dia kuat, tidak pecah lagi, dia kuat, dia bentuk yang indah. Lalu yang bagus itu dia taruh dalam kamar-kamar dia dalam rumah Bapa di surga. Lalu yang berikutnya taruh di ruang kudus, berikutnya di halaman sebagai perhiasan-perhiasan permata di dalam rumah Tuhan di surga. Haleluya. Jadi ini pembentukan ini sudah mulai masuk tangan Tuhan. Sekarang kita harus berserah kepada tangan penanjung yang membentuk kita. Nah, dulu Bapa yang menciptakan, Abah Yahweh yang menciptakan manusia di tanda lihat. Sekarang Yesua yang sekarang yang membentuk itu siapa? Yesua. Yesua yang akan datang dan membentuk kita. Haleluya. Kemarin malam Tuhan datang. Jadi saya mau lihat Tuhan, mau bangun, mau bisa, tapi tidak bisa saya bangun lihat. Tidak bisa. Sampai pagi baru saya tanya, kenapa Tuhan datang, baru saya macam tidak bisa bertemu. Haleluya. Ya, setelah kami berdoa baru ternyata ada setan yang belum saya lepas, yang bermain di pikiran itu belum lepas. Lalu Bapak perlihatkan baru mulai bela kepala saya mulai kasih keluar. Haleluya. Jadi kasih keluar itu barang-barang tidak baik dikeluarkan. Jadi kami sudah cukup lama berdoa terus, tapi satu lepas. Jadi dioperasi terus. Yang belum dilepaskan. Yang sudah itu tidak. Yang belum dilepaskan. Haleluya. Sampai tadi itu Tuhan melepaskan, Tuhan meremukan itu piramida. Benteng piramida dari Raja Firaun punya itu tadi sudah diremukan tadi. Pagi sekitar jam 6 itu. Diremukan, dibersihkan, dimusnahkan. Itu kekerasan kaum Firaun, turunan Firaun punya itu dibakar, dimusnahkan, lalu dibakar. Haleluya. Itu lagi tirai dari bentuk ular punya juga dibakar, dimusnahkan. Haleluya. Jadi diperiksa itu periksa betul. Operasi jantung itu betul-betul operasi. Hati itu betul-betul. Haleluya. Sobat saudara-saudari terkasih dalam Yesus Masya Adonai. Sungguh perkara ini tidak main-main. Jadi mau mencapai kepada tingkat-tingkat ukuran-ukuran Tuhan. Jadi Tuhan membentuk, dulu Bapa di surga membentuk manusia rupa dan gambar Bapa Yahweh di surga. Haleluya. Tapi sekarang pembentukan Tuhan yang sekarang untuk Tuhan menciptakan ulang manusia kembali dalam pembentukan dia ini. Itu manusia rohani kita itu dan tubuh kita, manusia rohani kita itu dibentuk sesuai dengan ukuran Kristus. Mencerminkan kemuliaan Kristus. 2 Korintus 3 itu. 2 Korintus 3 ayat 12 itu. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sampai kita akan memandang muka dengan muka, serupa dengan Tuhan. Sewujud dengan Tuhan. Dengan Kristus. Jadi kita pasrah saja. Bilang ke Tuhan bentuk saya.
bentuklah aku. Waktu kita katakan bentuklah aku, nah Tuhan juga akan berkata kepada kita, perlihatkan dosa ini harus dilepas. Kita merendahkan diri minta ampun. Betul itu dari turunan mama saya. Betul itu turunan bapak saya. Saya merendahkan diri. Saya minta ampun. Jadi waktu berdoa minta ampun itu, darah Yesus akan turun dan membersihkan bagian-bagian itu. Oh, setan turunan dari mamanya yang belum lepas, yang sudah lama melengket di mamanya, sudah lama melengket di jantung, itu dilepaskan. Sudah lama melengket di otak kecil di belakang, itu dilepaskan. Haleluya. Jadi ini pemeriksaan ini ketat. Orang mau bilang, kami akan diangkat ke hidup-hidup ke surga, pengangkatan akan segera terjadi. Bagaimana pengangkatan mau terjadi dan mimpikan pengangkatan terjadi? Sementara pembentukan Tuhan akan lewat dulu. Dibersihkan dulu. Kira, haleluya, di surga tempat maha kudus, di surga itu kira orang bisa masuk begitu-begitu saja kah? Tanpa pemeriksaan, tanpa pemberesan, tanpa doa. Jadi orang bilang doa itu gampang-gampang. Orang bilang saya sudah layani Tuhan, saya memiliki karunia biar bisa bahasa roh dan lain-lain. Iya, itu menurut kami, belum tentu menurut Tuhan. Bayi Hawa di surga. Kita harus banyak-banyak merendahkan diri dan berpasrah kepada Tuhan. Menyerahkan kuku, pokoknya ujung rambut itu menyerahkan kepada Tuhan. Jiwa operasi darah putih, darah merah. Operasi dalam. Ada unsur-unsur dosa atau tidak. Usus kecil, lambung, operasi semua. Sampai operasi mata, telinga, hidung, pernapasan, luar dalam, sumsum. Haleluya, puji Yesus Hamasiah Adonai. Dari warisan-warisan turunan, unsur-unsur tanah, kelemahan, kedegilan hati. Nah, itu semua diperiksa. Kesabarannya sampai di mana. Haleluya. Suka tersinggung dan lain-lain, semua dioperasi habis-habisan. Dosa dari turunan warisan mama, dari bapa. Haleluya. Pada saat seperti itu, kita banyak menyerahkan diri. Nah, itu bagaimana pemeriksaan mulai hari ini Tuhan datangi untuk membentuk manusia. Jadi apabila terjadi dalam masa penyucian gereja terjadi, pada waktu penyucian gereja terjadi itu, haleluya, kita pasrah saja kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, persoalannya datang, saya serahkan ke Tuhan. Kalau ada dosa, Bapa, supaya ampuni saya. Bersihkan. Dari dosa warisan mana, turunan mana, kita terus berbicara dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ingat, waktu Yosua mau mengalami pengangkatan, itu siapa ini? Bukan Yosua. Siapa ini? Enok. Enok itu dia masuk dalam api Tuhan. Haleluya. Kita lihat Elia dari Betel, Gilgal, Jericho, Sungai Yordan, Kanaan. Dia jalan terus. Dia terus berkomunikasi. Enok bangun kawan karib dengan Bapa di surga. Elia berkawan karib dengan Bapa di surga. Mereka bangun komunikasi, berbicara lancar sekali. Musa dengan Bapa Yahweh di surga. Berkomunikasi lancar. Haleluya. Yesua. Haleluya. Kita di akhir zaman berkomunikasi. Begitu memiliki karunia roh, terus kita berkomunikasi dengan Bapa di surga di dalam roh. Berbicara. Tuhan, ini waktu pengangkatan sudah dekat. Sekarang supaya kami diangkat, kami harus apa, kami lakukan apa. Haleluya. Jangan seperti 50 nabi yang tinggal di Jericho, tinggal di Betel 50 nabi, tinggal di Jericho 50 nabi. Elisa saja yang ikut. Haleluya. Ya, kita juga setelah baptisan air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. Jadi jalan, ikuti teladan Yesus Masih Adonai. Haleluya. Teladan Yesus itu kita harus bangun komunikasi. Sekarang saya sudah di sini, bagaimana? Yesus bilang sama Elia, sekarang kalau kau di Betel, sekarang kau ke Jericho. Sekarang saya sudah di Jericho, bagaimana? Sekarang kau ke Kanaan, ke Sungai Yordan. Jadi bertanya-tanya waktu Musa memimpin bangsa menuju Kanaan tuh, mereka juga melewati jalan yang sama. Perjalanan Musa ke Israel itu. Harus kami lewati mana. Terus Musa bangun komunikasi dengan Bapa di surga. Haleluya. Yang seharusnya 3 hari 3 malam, tapi perjalanannya bikin sampai 40 tahun. Haleluya. Nah, itu. Jadi kita juga dalam akhir zaman ini usahakan berdoa sampai pelepasan banyak-banyak supaya kita jalan dengan Tuhan itu. Langsung kita dengan suara Tuhan berbicara. Haleluya. Kalau dosa mulai dilepaskan dari warisan-warisan dosa, kalau sudah mulai dilepaskan itu, Tuhan berbicara karena dosa tidak ada. Jadi komunikasi itu lancar.
Haleluya, karena kita banyak merendahkan diri menyelesaikan dosa-dosa warisan turunan yang sudah menjadi darah daging manusia sebagai pabrik dosa, itu dibersihkan terus. Haleluya. Nah, itu jadi kita pasrah, menyerah, katakan, Tuhan bentuklah aku sesuai, selidiki hatiku, selidiki jantungku, selidiki pikiranku. Haleluya. Operasi, temukan dosaku. Haleluya. Yesaya 8, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, walaupun dosa mereka maka putih seperti salju. Haleluya. Nah, dalam masa penyucian gereja itu, penyucian Yakub itu penyelesaian dosa turun temurun. Orang banyak belum mengerti perkara ini. Penyucian gereja itu 3,5 tahun. Penyucian gereja itu sudah masuk ke pembentukan Tuhan. Penabisan, penyucian, sekam dipisahkan dari debu. Haleluya. Jadi ini yang dia masuk ke baptisan-baptisan api, baptisan-baptisan tubuh Masiah. Nah, itu supaya kenapa tahapan ini harus terlewati, supaya satu ketika bintang-bintang berguguran pada waktunya 2024 pertengahan itu supaya tidak kena orang yang melakukan itu tidak kena, yang tidak melakukan tidak taat tetap akan berguguran. Haleluya. Itu satu. Yang kedua itu kamu lihat tembikan tukang periuk. Tadi kita lihat di kitab Yeremia itu. Haleluya. Dapatkah periuk atau yang dibentuk oleh tukang periuk ini, dia bisa lawan yang membentuk dia? Periuk itu bisa lawan yang membentuk dia, yang berbantah dengan dia? Tidak bisa. Israel, bangsa atau kerajaan yang tidak mau bertobat. Kalau orang yang mau bertobat di akhir zaman ini, kalau banyak orang mengalami pertobatan, merendahkan diri, dia bertobat cepat, itu tidak akan kena pukulan tongkat gada besi. Karena begini, waktu hukuman Tuhan Tuhan turun itu, di mata Tuhan Bapa di surga itu, ketampilan bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan yang bilang cantik, ganteng-ganteng, indah-indah, orang-orang bagus-bagus di dunia akhir zaman, yang indah-indah kita lihat, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng kita lihat itu, dia dapat manusia, dia dapat Bapa di surga itu, Bapa lihat manusia itu seperti rumput, seperti binatang. Makanya binatang 666 itu binatang manusia. Manusia yang melakukan dosa yang sempurna. Jadi karena di mata Tuhan itu sudah menjadi binatang, seperti binatang rumput, seperti binatang, padahal ini kerajaan, ini manusia. Manusia yang cantik-cantik, manusia yang indah-indah. Nah, pada waktu penghakiman itu dia terjadi, penghukuman turun, tongkat gada besi akan bergerak, meremukkan bangsa-bangsa, memecahkan bangsa-bangsa, orang akan mati dalam tula-tula hukuman, sepertiga akan habis. Sebelum hukuman besar ini dia turun untuk dalam bokor-bokor 7 bokor Tuhan, 7 sangkakala, 7 meterai. Itu dia turun itu Tuhan mengadakan untuk datangi, untuk membentuk manusia sesuai ukuran-ukuran dia. Ukuran-ukuran tahu wujud rupa-rupa Tuhan yang menyerupai Kristus dalam pembentukan Tuhan. Supaya pada waktu hukuman-hukuman itu diturunkan bagi orang-orang yang tidak percaya di muka bumi, bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus Masiah Adonai sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi orang-orang yang percaya tetapi tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus Masiah Adonai, pada waktu malapetaka akan terjadi. Kerajaan-kerajaan Tuhan akan membuat jungkil balik ke dalam penyamatan rencana agung Tuhan itu. Semua kerajaan akan ditamatkan. Semua manusia yang tidak bertobat, semua manusia yang tidak bertobat dan namanya tidak dalam buku kehidupan di surga, itu akan habis dalam perang dunia ketiga, keempat, akan habis dalam tula, hukuman, gempa bumi dan lain-lain. Nah, itu nanti disebut tongkat gada besi itu dia bergerak. Haleluya. Tongkat gada besi itu dia bergerak dengan keras, dengan tegas. Makanya di Yesaya tadi dibilang itu, kalau tongkat gada besi dia bergerak itu dia hancurkan, dia meremukkan periuk-periuk, panci-panci. Haleluya, karena panci-panci itu tidak berguna, periuk-periuk itu tidak berguna di mata Bapa dan Yesus Masiah Adonai. Melihat manusia yang tadi cantik-cantik, indah-indah, karena mereka ada dalam dosa dan mereka juga tidak percaya Tuhan. Akhirnya di mata Tuhan seperti binatang, seperti rumput, seperti binatang berkaki 6, seperti rumput, manusia seperti rumput karena dosa sempurna dalam dosa. Karena itu binatang dianggap itu sudah binatang dan membuat mereka diri jadi binatang, membuat mereka diri jadi tumbuhan.
maka itu semua akan dihabiskan dalam hukuman. Nanti bergerak dengan tongkat gada besi ini, pemerintahan tegas. Haleluya. Jadi kalau di kerajaan 1000 tahun damai, di kerajaan 1000 tahun damai itu orang akan masuk di sana. Di kerajaan 1000 tahun damai. Sekarang di kerajaan 1000 tahun orang mau berbuat dosa saja langsung ketahuan karena pemerintahan tongkat gada besi dia bergerak di sana. Tongkatnya bergeraknya tegas. Dia tegas. Oh, orangnya udah pikir dosa. Haleluya. Langsung ketahuan. Haleluya. Nah, kita lihat di dalam pemerintahan dunia ini. Mungkin pemerintahan orangnya benis, mungkin hakimnya atau rajanya jahat. Dia memakai kekerasan tangan besi. Siapa yang lawan negara harus dia dihukum mati. Siapa yang korupsi dia harus dihukum mati. Siapa yang melakukan ini. Nah itu tergantung dari kepemimpinan seorang raja atau pembesar. Nanti disebut dengan tirani dan besi, tangan besi. Kalau di pemerintahan kerajaan Jawa itu, dosa kecil saja itu akan ketahuan di kerajaan 1000 tahun damai. Itu makanya, jadi kita mau berbuat dosa, orang berpikir dosa saja itu langsung ketahuan. Langsung dibaca, orang ini sedang berpikir ini, sedang ini, jadi di kawasan di kerajaan 1000 tahun damai itu, tidak main-main di sana. Haleluya. Nah, untuk menuju ke sana itu, haleluya. Pada hari ini, tanggal 16 Agustus ini, itu Roh Kudus Tuhan sudah mendatangi untuk bagaimana kita sudah masuk ke ujian-ujian. Gereja Tuhan Tuba Masia di seluruh dunia 3,5 tahun akan diuji. Nah, dalam rangka penyucian gereja itu betul-betul kekerasan hati, kedegilan hati, kurang taat. Ya, kurang taat, tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, walaupun dalam roh tapi tidak sungguh-sungguh, tidak jadi Kristen KTP. Nah, dan itu semua akan disucikan. Akan banyak ujian-ujian, akan banyak persoalan-persoalan, akan banyak datang ini dan itu. Ania-ania gereja dari dekat, dari jauh, dari keluarga dekat, dari jauh, dari pihak sana sini akan terjadi semua. Itu dalam rangka untuk membersihkan gereja itu sendiri. Pada waktu terjadi seperti itu, Tuhan minta hari ini supaya tadi malam tadi pagi Tuhan beritahukan bahwa doakan dan beritahukan kepada mereka kalau terjadi seperti itu datang. Itu Tuhan datang untuk membentuk gereja, menyucikan gereja. Dengan demikian, pasrahkan seluruh persoalan kepada Tuhan. Serahkan. Lalu setelah serahkan itu kasih tangan. Tuhan, ini kami serahkan tangan, Tuhan memegang tangan kami supaya kami juga memegang tangan Tuhan. Haleluya. Kami merendahkan diri, kami minta ampun. Kalau memang ada dosa, segera cepat minta ampun. Nah, itu saja orang akan bertahan. Bapak tadi bilang seperti itu. Karena sekarang sudah masuk ke pembentukan Tuhan. Ya, haleluya. Tidak kalau ya sekarang bejana atau periok ini, dia mau lawan yang tukannya membuat periok ini mau lawan. Bagaimana melawan? Tidak bisa. Kalau lawan berarti tidak terbentuk sesuai dengan ukuran Kristus, rupa Kristus. Haleluya. Jadi saya mau kasih tahu bagi kita hamba-hamba Tuhan, bagi kita umat Tuhan, bagi kita kaum-kaum yang merasa diri memiliki karunia Roh Kudus, yang rohani maupun juga sebagai orang-orang Kristen yang ada di seluruh dunia, bahkan orang yang bukan Kristen tapi mengikuti channel ini, mendengar ini, lalu mau bertobat, itu masih ada kesempatan, masih ada waktu. Karena ini masuk ke penyucian gereja. Kalau dia penyucian gereja dia masuk. Kalau itu sudah mulai selesai, itu kan juga akan terjadi pencurian Roh Kudus. Jadi itu juga salah satu dari bagian dari salah satu dari persiapan untuk menonton pencurian Roh Kudus di akhir zaman. Ya, saya rasa bahwa apa yang Bapak suruh sampaikan itu yang bisa kami sampaikan. Sehingga itu menjadi suatu pegangan bagi kita untuk bagaimana ketika masa itu dia terjadi, kita lari kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan. Katakan bahwa peganglah tanganku Roh Kudus dan pimpinlah aku. Saya berserah kepada Tuhan. Aku berserah kepada Tuhan. Silakanlah seluruh persoalanku. Ku berserah padamu. Haleluya. Ya. Jadi seperti nyanyian-nyanyian yang ku berserah. Seperti nyanyian
ku serahkan seluruh persoalanku, hidupku. Menyerahkan 66 anggota kepada Tuhan, tubuh dan jiwa roh kepada Tuhan. Pegang tangan Tuhan, peganglah, kasih tahu Roh Kudus pegang tanganku, pimpin aku, bawa aku ke seluruh kebenaran. Haleluya. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Tuhan berkati bagi mereka yang telah mendengarkan apa yang kami sampaikan, lalu bersedia waktu ketika itu dia terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, supaya kita masing-masing kembali kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Haleluya. Mengikuti apa yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita. Haleluya. Itu saja yang bisa saya beritahukannya. Tuhan memberkati. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, hamba telah menyampaikan apa yang Bapa suruh menyampaikan, bahwa pembentukan Tuhan, pembentukan untuk gereja Tuhan Tuhan Masih dalam penyucian gereja. Haleluya. Bapak, bahwa hari ini tanggal 16 Agustus sudah mulai di seluruh dunia. Bapak akan mendatanginya dengan cara Tuhan untuk membentuk manusia rohani itu kepada ukuran-ukuran Kristus, kepada gambaran-gambaran Kristus, kepada wujud-wujud Kristus, memiliki karakter sifat Kristus. Haleluya. Sehingga seperti bejana tanah liat, yang telah dibentuk oleh tangan Tuhan, dan Tuhan mengambilnya, dan Tuhan membersihkannya, Tuhan membakarnya, pernisnya, lalu Tuhan bawa Yesua, bawa mereka letakkan di kamar-kamar Tuhan, di ruangan kudus, di ruangan maha kudus, di halaman. Haleluya. Sebagai suatu perhiasan memperindah di rumah Tuhan Yahweh di surga yang abadi dan kekal itu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Hamba telah menyampaikan ini, biarlah Bapa yang kaya membuka mata rohani, pikiran rohani dan hati rohani, supaya Bapa mereka mendengarkan channel ini, itu menjadi berkat bagi mereka, dan juga mereka juga ketika mereka bertindak sesuai dengan apa yang Bapa beritahu kepada mereka, maka Bapa dalam nama Bapa di sana Bapa melakukannya. Apa yang mereka minta doakan, apa yang mereka merendahkan diri, Tuhan menjawab doa-doa mereka, dan Tuhan juga membawa mereka dan kami dan keluarga kami semua Bapa dalam rancangan dalam pembentukan-mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudari terkasih dalam Yesus Masih Adonai, berita Sion tentang Tuhan datang, dan tangan Tuhan akan membentuk kita sesuai dengan ukuran-ukurannya, sehingga kita menyerahkan diri, berpasrah diri, dan serahkan seluruh kekhawatiran persoalan kita ke hadapan Tuhan. Itu saja bisa kami sampaikan. Kita akan bertemu kembali dalam channel berikutnya. Haleluya. Tuhan memberkati.